Edun. Lagi pada makan apa toh Mbak E? Itu balungan kok gede banget, segede pentungan. Itu balungan opo toh? Oh, ternyata sikil toh bos, alias kaki sapi. Pantesan aja ukurannya nggak kira-kira. Sebiji kaki sapi ini beratnya nyampe 3 kilo loh bos. Weleh, lah ngangkatnya aja udah sama kayak ngangkat barbel dong. Sikat bos, sekalian olahraga aja deh kita. Dah lah, ora usah suwe-suwe. Let's go Jogja kita bos. Ini dia guys yang baru viral di Jogja. Bukan pentungan, bukan balungan dinosaurus. Langsung cek aja di Cuan Bos. Oh, ini dia nih, pengusaha muda 23 tahun yang sukses berbisnis jajanan aneka bagian persapian. Mau sapi bagian mana aja, di sini ada bos. Ya namanya kita anak muda ya, maunya eksplor terus lah, maunya tetap terus berkembang lah, mumpung masih muda ya. Jadi apapun dilakuin lah istilahnya gitu. Kedainya Mas Rosyid ini emang baru buka beberapa bulan, tapi langsung cus meroket ngetopnya. Lah gimana enggak, banyak orang tuh penasaran gimana rasanya makan kaki sapi yang ukurannya setengah meter lebih, tapi teksturnya lembut sampai ke lidah. Apalagi sambil nyeruput kuah sotonya yang gurih seger pol. Lihat aja tuh, Gus Miftah aja ketagihan brakoti kaki sapi jumbo. Biar badan kita makin sekel ya Gus. Ini dia bos, kenapa kakinya kita itu bisa empuk dan meresap sampai ke dalam-dalam. Jadi kita itu ada proses pemasakan 60 menit, yaitu setelah 60 menit kita barbar atau kita iris-iris sampai kayak gini. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi kenapa diperlukan seperti ini? Jadi urat-urat yang ada di dalam kakinya itu bisa keluar semua. Nah, seperti ini. Jadi ketika uratnya itu bisa keluar dan kulitnya terbuka, itu dalamnya bisa empuk. Nah, setelah seperti ini nanti kita masak lagi sekitar 20-30 menit lagi, bos. Weladalah, makanya bisa lembut banget. Proses prestonya aja 2 jam lebih, bos. Terus dibelah lagi pula, biar matangnya sampai ke dalam. Bahan bakunya juga dijamin jos, bos. Pakai kaki sapi impor yang kondisi mentahannya aja udah bersih banget begini. Jadi proses masaknya juga lebih resik dan ringkes. Harganya juga lebih murah dibanding sapi lokal. Si pentung sapi ini dijual 83 ribuan aja. Mantap! Mas, kok bisa sih kaki sapi jumbo ini nggak amis sama sekali? Pakai bumbunya pasti jos banget nih ya. Belajar di mana sih mas? Hihi, kepo nih kita. Ya karena memang basic saya dulu kan F&B ya. Maksudnya basicnya dari kuliahnya F&B, food and beverage. Jadi ya sedikit banyak tahu lah terkait masakan-masakan gitu ya. Jadi tinggal improv aja sih gitu. Ini nih definisi ilmu zaman kuliah kepake maksimal bos. Nggak cuma si kaki yang dicari orang loh, bagian tulang rusuk alias iga juga jadi favorit. Apalagi harganya cuma 27 ribuan. Sehari bisa habis loh sekuintal iga. Keren tenan. Setiap pagi itu kita ada stok yang dikirim. Stok yang dikirim itu ya ada balung kayak gini. Balung kayak gini. Ada yang kaki sapi kayak gini. Aduh maaf, kaki sapi seperti ini. Terus ada juga misalnya iga seperti ini. Setiap pagi kita presto ada yang di angka 60 kilo, 80 kilo. Ada yang bahkan kalau sampai minggu itu 100 kilo seperti itu. Nah, biar makin lengkap jajanan persapiannya, teguk juga minumannya bos. Ada susu sapi yang diolah pakai rempah jahe dan jinten yang bikin badan jadi seger banget. Lagian kan emang susu tuh jagoan banget mengatasi rasa hot kalau pas kita makan kepedesan. Karena sambal di sini juga juara bos. Kecapnya aja khusus begini. Kita kan belum ada minuman unik, ya kita mengadakan lah minuman susu segar dengan ukuran yang mungkin besar, itu harganya juga terjangkau. Niatan kita juga mahasiswa juga ikut andil untuk menikmati soto brakot ini.
Lokasinya sih emang deket sama kos-kosan mahasiswa Yogyakarta, Bos. Tapi yang beli malah banyakan dari luar kota nih. Hihihi. Kebetulan kan lagi stay di Jogja, jadi pengen nyobain makanan yang khas di sini apa. Jadi tadi searching terus langsung sing lembut, terus kuahnya juga enak, kecapnya enak, dicampur sama sambal lebih top lagi. Ini 5 kali. Oh, Ibu 5 kali. Ini dari luar, Kak Ibu kan orang sini. Oh, ini orang sini. Ibu yang ajak ya, Bang? Ya. Kuahnya segar. Ya enak, itu cocok sama lidah kami. Gak sia-sia Mas Rosyid ngotot belajar ilmu kuliner dengan serius. Konsumennya pada jatuh cinta. Sampai resto ini selalu padat merayap begini, Bos. Gemes deh pengen tahu omsetnya, Mas. Ya rata-rata per hari ya, kalau hari biasa ya 15-20. Hari-hari biasa 20 jutaan per hari, Bos. Sebulan lewat dah 500 miliar. Sungkem kita, beneran terbayar deh perjuangan membangun bisnis ini. Pakai stres kecil-kecilan segala loh merintisnya, Bos. Di awal sepi juga semuanya dilakuin sendiri, bahkan ya kayak masak itu sama teman-teman sendiri. Belum karyawan juga belum sebanyak ini gitu. Kalau dulu juga semuanya kan pembeli aja hanya 1-2 lah sehari gitu istilahnya. Kalau sepi ya banyak sih, kita rugi itu ya sekitar mungkin untuk gaji karyawan juga minus hitungannya. Seperti itulah, kita nggak bisa gambarkan secara detail. Yang jelas paling omset sehari ya 300.000 sampai 500.000. Ngelihat penjualan minimalis begini, Mas Rosyid langsung ngegas promo di media sosial. Dan beneran aja, sakti, Bos. Pengunjung langsung rame dan makin banyak pengunjung datang dari berbagai kota. Belum lagi barisan food vlogger yang gemes pengen bikin review. Makin seru lah konten-konten promonya digeber. Ini nih namanya mental pengusaha sejati. Nggak letoy kalau dihempas masalah. Malah sebaliknya, fight back dengan kekuatan penuh. Ya iya dong, semangatnya nggak boleh kalah sama ukuran sikil sapinya nih. Jadi gini, Bos, kalau mau buka usaha harus sabar dan yakin. Yang penting cuan, Bos. Bos, curcol dikit nih. Pernah nggak sih ngerasain dilanda virus mager tiada terkira? Padahal perut nangis kenceng minta diisi. Hihi, jangankan masak, belanja aja males. Untungnya sekarang tuh zaman serba praktis, bikin kita bebas pusing. Paket masak praktis lengkap sama lauk pauknya bisa kita stok. Jadi masak tinggal cemplang-cemplung aja. Pilihan menunya ada banyak, harga terjangkau pula. Wah, ini sih idaman ibu-ibu super sibuk dan anak-anak kos nih. Siapa sih orang di balik ide cemerlang yang bikin cuan juga datang ini? Halo bos, yang bingung hari ini mau masak apa? Saya punya solusinya. Saksikan terus di Cuan Bos. Ini dia nih, yang namanya bisnis solutif. Bisnis dibangun karena lihat kesulitan orang lain. Terus kita tawarin deh solusinya. Bu Ami paham banget kalau sebenarnya yang bikin males masak tuh belanjanya. Mana kudu ngupasin bumbu, belum lagi motong, ngulek, haduh, ruwet banget dah. Jadilah Doi tawarkan solusinya. Bagian rempongnya ia ambil alih, konsumen tinggal masak aja super praktis. Satset dengan bahan yang semuanya fresh. Sayur Express ini nih berangkat dari pandemi. Ketika saat pandemi, usaha saya sebelumnya itu tuh tidak bisa dilanjutkan karena karyawan-karyawan kantor yang saat itu menjadi target market saya semuanya harus WFH. Dapat ide nih dari salah satu merchant yang pas waktu pandemi itu tuh bisa masih melanjutkan usahanya gitu. Ternyata dengan menjual bahan baku. Ini baru mental pengusaha sejati, kreatif di saat kondisi terjepit. Saat satu bisnis mati, bisnis lainnya lahir dengan modal minimalis. Penjualan semuanya online, jadi lebih ringkes.
Konsumen tinggal order lewat HP. Tunggu bentar, pesanan pun akan mendarat dengan selamat. Oh iya, buat yang pengen masakannya datang dalam kondisi matang siap makan, bisa juga dong. Bu Ami juga siapin cateringan yang menunya gonta-ganti tiap hari. Pengiriman juga udah bisa sampai seluruh Jabodetabek, Bos. Karena ada juga yang pengennya itu tuh order ke Sayur Express tapi nggak mau tiap hari order gitu. Gimana caranya biar bisa berlangganan? Nah, dari situ akhirnya kami coba explore bagaimana kalau ini dibuat dalam mode catering gitu. Ternyata memang ya cukup bagus gitu tanggapannya gitu kan. Jadi akhirnya dibuat dalam mode family dan personal. Penasaran seberapa praktisnya masak cara begini? Sini, lihat deh. Kita mau masak capcay hari ini. Nih, semua bahan udah ready, bersih, sampai semua bumbunya udah lengkap semua. Tuh kan, tinggal satset, gak ada 5 menit, mateng deh. Sekarang tinggal goreng lauknya, ayam goreng yang udah dimarinasi. Plang-plung, bolak-balik, tada! Ayam goreng lengkuas dan capcay, sudah siap dinikmati. Jenis produk itu bermacam-macam, dari sayur yang segar, yang paketan, sampai food prep yang memang praktis banget langsung bisa untuk dimasak, juga sampai ke sayur matang gitu kan. Kami juga menyediakan. Untuk lauknya gitu juga ada yang frozen gitu. Nah, jenis-jenis lauknya ini terutama kami sesuaikan dengan menu menu masakan ibu di rumah seperti biasanya gitu. Jadi memang disesuaikan dengan selera rasa Nusantara gitu. Masak sendiri tuh emang rasanya lebih mantep gitu, Bos, dibanding angetin masakan siap saji ya. Lebih mantep lagi karena harganya friendly, Bos. Paket sayur dan lauk harganya mulai 30 ribuan aja. Happy nggak tuh? Nah, biar penjualannya makin kenceng, tim promo dan pemasarannya nggak boleh slow dong. Kudu rajin bikin konten buat diupload di sosmed, biar makin banyak netizen yang bergabung dalam jamaah masak praktis Indonesia. Hihi, kayak para influencer jagat maya nih, yang udah pada nyobain praktisnya dan sekarang jadi langganan. Jadi penisirin nih Bu Ami, kalau sehari gitu bisa masuk berapa orderan tuh Bu? Per paket itu rata-rata bucket size sekitar 50.000 gitu ya, per hari ada ratusan lah, 100-200 paket terjual. Wih, kalau sehari ludes 200 paket sayur lauk seharga 50 ribuan, ya berarti 10 jutaan per hari ngalir, Bos. Sebulan nyampe dong 300 jutaan. Wedan, bisa beli mobil baru tiap bulan nih Bu. Hihi. Tapi semua ini ditebus dengan kerja keras, Bos. Gak bisa cuma modal mimpi aja. Sedekahnya juga kudu kenceng, biar berkahnya dunia akhirat. So, tetangga kiri kanan diajakin deh buat nyicipin cuan yang Bu Ami dapet. Memang niat dari awalnya itu tuh adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya gitu loh, baik untuk saya, keluarga maupun lingkungan saya gitu. Itu harus memikirkan gitu bagaimana mereka tetap mendapatkan income dari usaha saya. Pengen punya bisnis sehat kayak Bu Ami? Coba deh celingak-celinguk kiri kanan. Lihat problem apa yang bisa kita tawarkan solusinya. Bisa jadi itulah yang bakal jadi jalan cuan buat kita, Bos. Nah Bos, dalam menjalankan usaha itu harus ulet, disiplin, dan selalu berinovasi. Dan yang gak kalah penting, bisnis itu harus cuan, Bos. Gila, sampai tumpeh-tumpeh nggak tuh? Edun banget nih, menggoda iman hamba-hamba yang sedang diet. Kalau begini mah bisa bubar jalan rencana kurangin berat badan. Lihat aja tuh kejunya, ya Gusti, mana pakai dibakar pula. Jadi meleleh mulur gitu deh topping mozzarellanya. Mau lebih mantul lagi? Guyur deh pakai kuah susu. Wih, istimewa. Pantes aja antriannya sampai luber-luber kayak toppingnya nih, Bos.
Kebayangkan banjir cuannya? Yuk deh, kita kulik aja bisnisnya si ramen. Mie ayam. Ini sebenarnya sekte apa ya? Ramen apa mie ayam nih? Bos, ini ramen atau mie ayam ya? Tapi yang pasti toppingnya berlimpah ruah. Bagi yang penasaran, stay tune di Cuan Bos. Ini nih, si mbak cantik ini yang ngide banget bikin ramen Jawa di kedai mungil miliknya di kota Gudeg, Yogyakarta. Doi turun tangan sendiri loh sambil melayani gelombang pembeli yang datang. Sebelum lupa, jadi ini ramen apa mie ayam sih Mbak Fiska? Saya kan lihat ya kak, peluang mie ayam di Jogja itu masih sangat besar. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka mie ayam ini. Tapi saya pikir, kalau saya buka mie ayam ini, tapi nggak ada pembeda dengan yang lain, otomatis saya nggak bisa narik pasar. Saya berikan gimmick namanya ramen Jawa, yang sebenarnya ini adalah mie ayam. Oh, terjawab sudah bos. Fix, ini mie ayam, tapi naik kelas tinggi banget nih. Lawang pakai keju mulur dan kuah susu segala, melimpah ruah pula jumlahnya. Biar makin nonjok kenyangnya, aneka sate-satean ala angkringan ada semua di sini. Sate usus, sate telur puyuh, sampai ampela ati, semuanya ready. Aku sih nggak pernah ngitung ya kak ya. Cuman ya alhamdulillah setiap harinya itu untuk kursi-kursi nggak pernah kosong kak. Gimana mau kosong nih barisan kursi? Kalau si ramen Jawa segemoy ini dibanderol cuma 9 sampai 20 ribuan aja. Edun kan? Apa nggak rugi tuh Mbak Fiska? Insya Allah nggak kak, semua sudah dihitung. Jadi kak, kita untuk all bahan baku itu semua homemade, pertama itu. Yang kedua, untuk all bahan baku kita langsung dapat dari tangan pertama. Sehingga untuk HPP tadi bisa kita tekan lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Ini nih, rahasia biar budgetnya bisa ditekan. Semuanya bikin sendiri. Kita intip yuk dapur produksinya. Wih, panjang banget minyak. Belasan kilo nih bikinnya tiap hari bos. Sampai nggak mandek-mandek mesinnya kerja. Mie ini dibikin fresh tiap hari bos. Nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Jadi bikin sehari buat habis di hari yang sama. Nggak ada tuh simpen-simpen mie sampai berbulan-bulan. Toppingnya juga nggak kalah jempolnya sama si mie. Ayamnya yang manis gurih khas Jogja dimasak sendiri dalam jumlah besar. Ya kudu banyak masaknya, lawang sekali nuang aja nggak kira-kira. Resepnya juga nggak pakai rahasia-rahasia segala bos. Hihihi. Karena Mbak Fiska dan suami nemu racikan dasarnya di YouTube. Tapi dimodif beberapa kali sampai jadi seenak ini. Jadi kak, yang pertama untuk resep all semuanya itu betul-betul yang buat aku dengan suami. Kita bener-bener lihat dari YouTube. Oh, ini kita trial pertama kurang enak, kita perbaiki lagi, kita perbaiki lagi. Salut nggak tuh bos? Modal nontonin YouTube, Mbak Fiska dan suami bisa bikin rata-rata 11.000 orang mabuk kepayang kekenyangan ramen Jawa. Hihi. Termasuk artis cantik Della Puspita juga nih. Kalau mau cheating day, melipir deh ke sini. Hihi. Belum lagi sederet food vlogger yang bikin macam-macam review menggoda. Bikin netizen makin kelojotan, pengen icip juga. Hihihi. Asumsikan aja misalnya 11 ribuan orang yang datang, masing-masing belanja 15 ribuan deh. Berarti kan paling enggak masuk tuh 165 jutaan per bulan. Sedep tenan nih cuannya bos. Wedan, jualan mie harga 9 ribuan, cuan yang masuk bisa ratusan juta. Eits, ini tuh kondisi sekarang bos. Tapi dulu Mbak Fiska ya mulai semuanya dari bawah bos. Bahkan udah mulai jualan bareng suami sejak masih pacaran zaman kuliah bos. So sweet kan? Jadi untuk pertama kak, saat itu waktu itu saya kuliah semester 5. Terus sama pacar saya ini yang sekarang jadi suami, karena kita belum punya modal cukup banyak. Akhirnya dari uang tabungan kita berdua,
kita nyewa lapak kecil-kecilan seperti itu. Saat itu juga kita belum punya karyawan, jadi semuanya yang ngurus saya dengan suami saya. Sampai akhirnya perlahan tapi pasti semakin naik, semakin naik. Wah, untung aja sang pacar akhirnya beneran jadi suami ya. Kalau enggak, kan terpaksa pecah kongsi tuh. Mbak, suka berantem juga nggak sih kalau bisnis bareng pasangan gitu? Aku dengan suami ini ibaratnya kayak kaki kanan dan kaki kiri. Jadi aku di kaki kanan, dia di kaki kiri. Jadi apa yang aku nggak bisa, dia bisa. Seperti itu Kak. Jadi saling backup. Kita udah bagi ketika kita akan opening nih, misalkan kayak Bonafit ini, nanti yang ngurusin untuk semua all opening kayak nama, terus kayak untuk lokasi, set lokasi, desain itu semua suami. Nah, untuk operasional, terus kayak untuk finance, semua yang ngurus saya. Gini dong, bisa jadi inspirasi bisnis bareng orang tercinta nih bos. Dijamin bisnis jadi makin romantis. Apalagi kalau cuannya nggak habis-habis. Emang sih, kalau support sistemnya jos, bisnis bakalan anti boncos. Bos, kalau kalian mau mulai bisnis, jangan pernah takut. Ketika gagal, coba lagi. Ketika gagal, coba lagi. Yang penting nikmati semua prosesnya. Cuan bos! Wah, pada mau kemana nih Mas Mase? Banyak banget bawaannya. Sampai kudu diangkut motor bak roda 3. Ini nih bukan para suami yang ngungsi, karena kena damprat bini ya bos. Mas-mas ini tuh sahabatnya anak-anak kos yang butuh bantuan saat pindahan. Apalagi di kota pendidikan Yogyakarta. Musim semesteran baru begini nih, banyak banget yang mau pindahan. Kerennya lagi, klien yang mau pindah tinggal duduk manis aja. Mas-mas ini sudah siap sedia beresin urusan packing, angkut, dan antar semua barang ke alamat tujuan. Asyik kan? Serunya lagi, bisnis jasa yang cuannya basah ini ternyata dirintis seorang mahasiswa yang jeli banget mengendus peluang cuan ini. Bos, siapa di sini yang masih riweuh saat pindah barang kos? Tenang-tenang, kami punya solusinya dan ini adalah bisnis saya. Mau tahu kayak gimana? Tetap di Cuan, Bos. Keren banget emang anak muda yang satu ini bos. Doi turun tangan langsung menggarap bisnisnya, bahkan sejak sebelum duduk di bangku kuliah. Jadi awalnya dulu tuh saya buka bisnis waktu sebelum lulus SMA, saya nggak langsung kuliah, saya gap year setahun itu saya buka bisnis tour and travel. Tapi itu karena COVID, alhamdulillah bangkrut itu Mbak. Habis bangkrut saya disuruh tuh, COVID itu disuruh teman saya buat pindah-pindahin barang. Saya bantu packing, saya bantu ini, terus saya dibayar tuh. Saya terus mikir, oh ternyata ada demand-nya juga. Dari awalnya nggak sengaja, malah jadi peluang usaha. Sekarang kliennya udah banyak banget bos. Apalagi Rizky buka harga di angka yang cihuy banget murahnya. Bayangin, mulai dari harga 40 ribuan, kita udah bisa pindahan sejauh 1-3 kilometeran loh. Terus, kalau kita males rempong packing, Rizky dan timnya juga siap membantu. Tarifnya cuma 37 ribuan per box. Mana bungkusnya telaten banget pula. Klien kan jadi lebih ngerasa secure ya. Alat-alat elektronik kayak kipas angin, magicom, setrika, dan sejenisnya dibungkus pakai bubble wrap. Bantal guling, selimut juga disusun rapi. Buku-buku dan baju beres semua. Nah, ciwi-ciwi kolektor skincare yang jumlahnya segaban jaya banyaknya juga tinggal nyantai aja. Satu persatu akan dikemas dalam plastik kecil. Jadi, senjata ampuh jaminan keglowingan ini bakal aman sampai lokasi. Rak-rak kecil juga disusun hati-hati, jadi dijamin gak bakal pecah deh. Soalnya menurut aku lebih praktis juga, terus harganya juga murah. Aman, terus dipakein kayak bubble wrap juga, jadi katanya pasti aman. Nah, armada pengangkutannya juga bebas kita pilih sesuai budget bos. Mau motor bak roda 3, mobil pickup bak terbuka,
atau mobil pribadi, monggo dicocokin sesuai budget kita. Rizky gandeng rekanan nih buat suplai armada begini. Kalau mitra kendaraan juga hampir sama sih, 70-30. Kami saya promosiin, saya dapat fee marketingnya di situ. Cuman nggak semua barang itu dimitrakan, saya kan juga ada kendaraan juga, itu kadang juga pakai kendaraan saya sih. Misalnya nih, jasa titip barang, kalau mau ditinggal pergi lama. Bahkan Rizky pernah loh dapat klien yang nitip seluruh barang yang ada di rumahnya. Ada ratusan item, bos. Gak usah khawatir masalah duit, bos. Cukup 15 ribuan aja per box, kita udah bisa nitip selama sebulan. Wih, jadi gak kepikiran lagi kan kalau mau pergi kemana-mana? Jadi gak heran kan kalau awalnya Rizky pakai rumahnya sendiri buat nyimpen barang-barang titipan. Sekarang udah ngembang sampai kudu nyewa gudang sendiri. Pelanggannya pun nambah, keluarga dan pekerja pun jadi ikutan pakai jasanya saking murahnya. Kami kan sebenarnya nggak cuma gudang pribadi. Mungkin kalau kami dapat partai besar kontrakan-kontrakan gitu, kami biasanya bermitra sama, saya punya teman gitu, temennya tuh punya bekas hotel, tempatnya kan luas tuh. Nah saya bagi hasil tuh sama dia. Dia dapat 70%, tapi dia yang ngelola-ngelolanya, saya yang bagian administrasinya. Kerjasama emang jadi kunci sukses bisnis ya, bos. Asalkan partner bisnis kita bisa dipercaya, asyik banget loh cari cuan bareng-bareng begini. Tapi namanya juga usaha yang dirintis dari nol ya, bos. Pasti banyak deh pahit-pahitnya juga dirasain sepanjang perjalanan. Kalau customer unik-unik ya, Mbak. Ada customer yang nggak bayar, nomor saya diblokir juga ada, saya chat nggak bisa. Terus akhirnya pura-pura meninggal tuh customer. Customer pura-pura meninggal, terus awalnya ngomong saya kena kanker, ini besok ya saya bayar, ditunda-tunda. Akhirnya saya bilang, mulai sekarang SOP kami kalau nggak ada konfirmasi, kami sumbangin barangnya ke panti asuhan atau kami jual untuk menutup biaya operasional. Akhirnya dia balas, dibayar tuh akhirnya. Astaga naga, sampai pura-pura meninggal segala. Haha, ampun dah kelakuannya. Tapi emang Rizky harus ekstra tegas ngadepin klien curang kayak gini. Karena Doi juga kudu rutin membayar tim kerjanya, yang rata-rata adalah mahasiswa seperti dirinya. Untuk tambah-tambah aja sih, terutama kan saya mahasiswa. Ya saya jadi bisa nambah-nambah kebutuhan untuk sehari-hari juga. Dan saya jadi tahu kalau ada bisnis kayak gini juga untuk mulai bisnis juga ke depannya. Cakep banget kan, bos? Sambil kuliah, waktu luang diisi pakai kegiatan cari cuan yang hasilnya lumayan. Penasaran sama omset bisnis jasa packing, pindahan dan penitipan barang kayak Rizky? Kalau di total keseluruhan itu bisa sampai 20-an. Per bulan ya? Per bulan. Wih, buat bisnis yang modalnya bisa dibilang 0 rupiah, hasil segini mah jos tenan, mas. Promonya juga jalan simultan, antara konten promo di sosmed, plus di-boosting juga sama pengalaman klien-klien yang puas dengan layanan tim kerjanya Rizky. Jadi, meski di awal bisnis, Rizky sempat vakum karena tersandung masalah internal antara teman, sekarang bisnisnya udah lari kencang dan jadi sahabat baik para movers yang mau boyongan pindah ke tempat baru yang lebih seru. So, bos, siapa bilang mau bisnis kudu ada modal dulu? Big no-no ya, Rizky udah buktikan nih. Modal nol, tapi cuan bisnis bisa ngepol. Tuh bos, kata siapa bisnis perlu modal besar. Buktinya saya tanpa modal, bahkan modalnya 0, itu bisa memulai bisnis. Buat anak muda semuanya, yang penting mulai aja dulu niat, dan yang penting cuan, bos. Bos, punya bisnis tapi nggak punya brand yang kuat. Itu sama aja kayak kita sebagai manusia tapi nggak punya nama. Hihi. Brand atau merek tuh penting banget loh. Buat apaan aja tuh? Yang pasti, brand harus bisa menyampaikan pesan bisnis mulai dari produk, layanan, sampai reputasi bisnis Anda, bos. Pokoknya, sekali lihat mereknya, calon pembeli atau klien harus jadi yakin 100%. Nah, makin lama, merek dagang ini akan jadi aset loh, bos. Berharga nih, gak kalah sama properti yang dihargai mahal. Brand juga bisa dijual, dibeli, dijadikan waralaba, juga dilisensikan. Keren kan?
Apalagi kalau brand Anda udah menonjol banget di pasar, bos. Merek ini akan jadi pembeda identitas bisnis sekaligus jadi alat komunikasi komersial buat menggoda konsumen. Apalagi kalau si konsumen udah jadi langganan, bahkan jadi pengguna fanatik yang nggak mau ganti-ganti merek lagi. Mantap banget nih. Oh iya, lengkapi juga brand Anda dengan logo yang menarik, bos. Biar lebih lekat keingatan konsumen, bisa pakai pilihan warna, huruf, simbol, atau gambar. Jadi, nggak perlu repot tulis brand, konsumen bakal tahu cuma dari logonya aja. Nah, kalau udah advance banget, logo dan merek dagang akan jadi jaminan kualitas dan prestis, bos. Tahu dong merek-merek tas mahal, arloji mewah, atau produk fashion hasil besutan desainer. Gak cuma kualitas aja yang didapat pembelinya, tapi juga kebanggaan, bos. So, choose, create, dan desain logo dan brand Anda, bos. Terus, pastikan jadi yang terdepan.